Jumat 8 September 2023, Ibu Linda mencoba menghubungi nomor handphone putrinya, Mega Suryani Dewi, karena seharusnya Mega sudah menjemput kedua anaknya yang memang dititipkan kepadanya di perumahan Tridaya Indah Estate 1, RT 1 RW 7 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Namun, ditunggu punya tunggu, sampai waktu Isya, cucu-cucunya itu tidak juga dijemput. Padahal setiap hari, Mega selalu on time menjemput mereka sepulang kerja. Apakah Mega lembur? Tapi, kalaupun lembur, Mega akan selalu memberinya kabar. Namun hari ini, tak ada satupun telepon maupun chat dari Mega. Saat akhirnya nomor telepon Mega tersambung, bukan suara Mega yang didengar Ibu Linda, melainkan Nando, suami Mega. Kala itu menurut Nando, Mega masih ada kegiatan lain sehingga belum bisa menjemput anak-anaknya. Namun Nando berjanji akan segera datang menjemput setelah makan malam. Ibu Linda pun hanya mengiyakan perkataan menantunya itu. Tetapi setelah ditunggu berjam-jam kemudian, baik Nando maupun Mega tidak juga datang ke rumahnya. Hingga hari berganti, yaitu Sabtu 9 September dini hari, kedua cucunya yang masih balita itu belum juga dijemput. Ibu Linda pun mulai resah. Apalagi dini hari, dirinya memang harus belanja ke pasar karena dia memang berdagang sayur kecil-kecilan di depan rumahnya. Karena tidak juga dijemput, terpaksa Ibu Linda yang akan mengantarkan cucu-cucunya itu. Karena gimana ya? Agak repot jika dia harus membawa kedua cucunya yang masih kecil ke pasar. Akhirnya dini hari, Ibu Linda membawa kedua cucunya ke rumah kontrakan anak dan menantunya di Kampung Cikedokan RT 4 RW 11 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat yang berjarak sekitar 15 km dari rumahnya. Sekitar 46 menit kemudian, tepatnya di pukul 1:30 dini hari, Ibu Linda dan kedua cucunya sampai di rumah kontrakan tersebut. Awalnya, Ibu Linda agak heran karena motor Nando menantunya tidak ada di depan kontrakan mereka. Padahal jika mereka ada di dalam rumah, motor Nando selalu diparkir di teras depan pintu. Namun Ibu Linda belum punya pikiran aneh-aneh, karena walaupun motornya tidak ada, AC ruangan tetap menyala. Itu tandanya di dalam ada orang. Dia pun segera mengetuk pintu kamar kontrakan Mega sambil memanggil-manggil anaknya. Tapi setelah dipanggil-panggil, anak dan menantunya tidak ada yang menyahut. Ibu Linda yang memang sudah kehabisan waktu karena harus mengejar belanja ke pasar, lalu mencari kunci kontrakan yang biasa Mega selipkan di atas rak sepatu. Dan di sana memang ada kunci. Ibu Linda pun langsung membuka pintu dan masuk menuju kamar yang hanya disekat lemari dengan ruang tamu. Kala itu, Ibu Linda melihat Mega terbaring di kasur lantai. Dan dengan agak tergesa, dia pun membangunkan anaknya itu. "Neng, Neng, bangun Neng. Ibu mau ke pasar, Neng," panggilnya. Namun anehnya, Mega tidak bergeming sedikit pun. Karena heran, Ibu Linda pun mendekati anaknya. Saat itu, kondisi wajah Mega terlihat sangat pucat dan tubuhnya diselimuti semacam kain atau handuk sampai ke leher. Ibu Linda lantas memegang kening Mega. Namun dia sangat kaget karena ternyata tubuh anaknya sudah dalam keadaan sangat dingin. Disitulah perasaan Ibu Mega mulai tidak karuan. Dia lalu berinisiatif menuju rumah Ibu Dewi. Ibu Dewi sendiri adalah pemilik rumah kontrakan yang disewa Mega. Dengan panik, Ibu Linda mengetuk-ngetuk jendela rumah Ibu Dewi sambil berteriak, "Mega, Ibu! Tolongin Mega, Ibu!" kata Ibu Linda saat itu. Mendengar hal itu, anak Ibu Dewi loncat dari ranjangnya dan memberitahu ibunya bahwa ada ibu-ibu yang datang meminta tolong. Suami Ibu Dewi pun keluar dari rumah lewat pintu samping dan menanyakan ada apa kepada Ibu Linda. "Lihat Mega, Pak! Lihat Mega!" jawab Ibu Linda yang terlihat kalut dan mulai menangis. Pria parubaya itu pun lantas masuk ke dalam rumah kontrakan untuk melihat keadaan di dalam. Lelaki itu sangat kaget melihat kondisi Mega yang sudah meninggal dunia. Dia semakin terperanjat saat menurunkan kain yang menutupi leher hingga dada Mega, karena di sana terlihat bekas luka sayatan yang memanjang sekitar 7 cm. Dia yakin Mega meninggal dunia akibat luka sayatan itu. Dia pun bergegas keluar dan meminta istri dan anak-anaknya, termasuk Ibu Linda serta kedua cucunya, agar tidak masuk ke dalam rumah kontrakan. Keributan malam itu nyaris tidak terdengar tetangga di Kampung Cikedokan yang memang tengah terlelap di buai mimpi. Ibu Linda menangis sejadi-jadinya. Ibu Dewi dan suaminya juga ikut kalut. Tapi sekonyong-konyong dari arah jalan mereka melihat iring-iringan mobil polisi datang. Mereka semakin heran dan terkejut ketika polisi itu turun lalu melihat Nando bersama para polisi. Saat itu, kedua tangan Nando diborgol. "Nando kenapa? Nando kenapa?" tanya Ibu Linda
kepadanya. "Gak apa-apa," jawab Nando sambil terus menundukkan kepalanya di hadapan Ibu Linda dan orang-orang yang berada di sana. Polisi yang datang malam itu memberitahu bahwa Nando telah mengaku membunuh Mega, istrinya sendiri. Ternyata, setelah menerima telepon dari mertuanya, Nando dengan diantar kedua orang tuanya menyerahkan diri ke Mako Polsek Cikarang Barat, Sabtu 9 September jam 1:30 dini hari. Apa yang terjadi sebenarnya? Sini, aku ceritain. Mega Suryani Dewi baru berusia 24 tahun saat kejadian. Dia lahir di Bekasi pada tanggal 20 Oktober 1999. Mega kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Di sanalah Mega bertemu dengan Nando Kusumawardana. Sekolah itu menjadi saksi bisu kisah cinta mereka saat berseragam putih abu-abu. Keduanya sama-sama lulus dari Kejuruan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ sekolah itu pada tahun 2017. Hubungan cinta mereka terus berlanjut hingga akhirnya mereka menikah pada tahun 2020. Setelah lulus sekolah, Nando yang juga lahir pada tahun 1999 itu langsung memasuki dunia kerja. Pertama, dia bekerja sebagai instruktur di LPK Indah HD Karya. Lalu, Nando yang memiliki pengalaman di bidang manufaktur kendaraan roda 4 dengan spesialisasi pengecatan itu sempat bekerja sebagai operator produksi spray painting selama 2 tahun. Sedangkan Mega tercatat bekerja di beberapa perusahaan kecantikan sebagai beauty advisor. Di antaranya, dia pernah bekerja di perusahaan Bow, Sosiola, Orang Tua Group, dan terakhir di PT L'Oreal Paris, Indonesia. Dia juga tengah merintis karir sebagai konten kreator kecantikan atau beauty vlogger di akun media sosialnya seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok. Pasangan suami istri muda ini kemudian dikaruniai 2 orang anak. Si sulung berusia 3 tahun dan si bungsu 1,5 tahun. Jika dilihat dari akun sosial media mereka, baik Mega maupun Nando sering memposting berbagai momen kebersamaan yang menunjukkan kemesraan hubungan mereka. Dilihat sekilas, kehidupan pernikahan mereka seperti lancar-lancar saja tanpa masalah. Tapi kenyataannya, mereka tidak kuasa menahan gelombang badai di tengah lautan perkawinan. Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi. Kala itu, adanya masalah di antara Mega dan Nando mulai sedikit terlihat di akun media sosial Mega. Bisa dibilang, dari awal menikah telah banyak problem di antara mereka. Bahkan di postingan Facebook Mega sekitar 2 tahun lalu, dia pernah curhat sekilas tentang kehidupan keluarga kecilnya. Konflik keduanya berawal dari seputar masalah ekonomi. Bahkan, cekcok mulut keluarga kecil ini kadang berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nando yang bekerja dengan status karyawan kontrak digaji tidak lebih dari upah minimum regional atau UMR sebesar 3 juta rupiah. Sebagai tambahannya, Nando nyambi sebagai pengemudi ojek online. Sedangkan Mega memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi. Sebagai beauty advisor atau memegang event mingguan, dia mempunyai tambahan tersendiri. Pendapatan Mega berkisar di antara 12 jutaan. Namun, perbedaan penghasilan ini menjadi bumerang di kehidupan keduanya. Nando sebagai suami sering direndahkan dan dihina oleh Mega. Karena tidak tahan atas hinaan, harga diri Nando lama-lama berontak. Gejolak jiwanya tidak terbendung hingga muncullah tindakan KDRT kepada Mega. Mega yang awalnya hanya memendam sendiri masalahnya ini, akhirnya menceritakan perlakuan kasar Nando kepada keluarganya. Kala itu, dari pihak keluarga Mega, mereka menyarankan Mega untuk berpisah dari Nando. Tapi, Mega yang masih bimbang, apalagi jika mengingat anak-anaknya masih kecil, mengurungkan niatnya itu. Dalam beberapa unggahan akun Instagramnya, Mega bahkan beberapa kali mengunggah foto-foto bekas penganiayaan dari suaminya. Sebelum tinggal di rumah kontrakan di Cikarang Barat, Nando dan Mega memang tinggal bersama Ibu Linda di Tambun Selatan. Diakui Ibu Linda, mereka memang sering ribut, tapi selalu bisa dilerai. Kalau sudah berantem, Nando akan selalu memanggil ibunya untuk datang. Menurut orang tua Nando, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah. Puncaknya adalah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Nando terhadap Mega di rumah kontrakannya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat itu terjadi pertengkaran hebat sehingga menyebabkan tindakan pemukulan. Bukan itu saja, Mega bahkan dikunci dari luar rumah oleh Nando. Keributan pada malam itu sempat terdengar oleh pemilik rumah kontrakan atau Ibu Dewi. Kala itu, Ibu Dewi lah yang menolong Mega.
karena Mega terkunci dari luar. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 2 dini hari. Kala itu, Mega bahkan mengunggah kronologis kejadian yang menimpanya di akun Instagram. Ibu Dewi pemilik kontrakan yang juga orang yang menyelamatkan Mega menyarankan kepadanya untuk melakukan visum di rumah sakit agar selanjutnya bisa melaporkan ke polisi. Dan memang benar, kala itu Mega melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan membawa hasil visum dan bukti-bukti tindak kekerasan lainnya yang memang dia kumpulkan selama menikah dengan Nando. Ibu Dewi pun kala itu mewanti-wanti dan memberikan saran agar Mega tinggal terlebih dahulu dengan orang tuanya di Tambun Selatan karena khawatir tindakan KDRT terulang lagi. Tapi entah kenapa, beberapa saat kemudian Mega kembali ke rumah kontrakan mereka dan kembali hidup bersama Nando. Laporan yang terlanjur masuk ke polisi pun sepertinya tidak dia teruskan lagi. Apalagi saat Nando dipanggil untuk dimintai keterangan, Nando mengelak telah melakukan KDRT kepada Mega, istrinya. Menurut pihak kepolisian, mereka sempat menghubungi Mega untuk kelanjutan laporannya. Namun Mega membalas jika dirinya belum sempat ke kantor polisi karena tidak ada cuti. Lagi pula, hubungan mereka sudah membaik sehingga kemungkinan besar laporan itu akan dicabut kembali. Mungkin kala itu, Mega sebenarnya berharap hubungan pernikahannya dengan Nando akan berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata malah lebih parah. Tepat sebulan kemudian, terjadilah tragedi yang mengenaskan itu. Awal mulanya, pada hari Jumat kelabu itu, Nando dan Mega menjemput kedua anak mereka di rumah orang tua Mega. Malam itu menurut Ibu Linda, keduanya memang sudah terlibat pertengkaran. Namun beliau tidak tahu jika ternyata pertengkaran itu berlanjut dan malah semakin parah setelah mereka sampai di rumah kontrakan mereka. Adu mulut di antara Mega dan Nando kala itu semakin sengit. Nando yang tidak bisa menahan emosinya, menampar keras pipi bagian kanan Mega dengan tangan kanannya. Tak cukup di situ, Nando yang bak kesetanan membanting tubuh Mega ke lantai lalu mencekik lehernya dengan tangan kirinya. Saat itu, kedua anak mereka terlelap tidur di kasur ruang bagian depan. Keributan mereka di rumah kontrakan di bagian tengah itu tidak terdengar oleh penghuni kontrakan di samping kanan dan kirinya. Suara bisingnya fan dan blower AC di luar cukup meredam keributan yang terjadi. Apalagi, sebagian warga juga sudah terlelap tidur. Nando lalu menyeret tubuh istrinya ke dapur. Dia lalu meraih pisau yang ada di sana dan langsung menyayat leher istri yang seharusnya dijaga dan disayanginya itu tanpa ampun. Setelah dipastikan bahwa nyawa Mega telah lenyap, Nando membawa tubuh istrinya ke kamar mandi. Dia memandikan jasad istrinya hingga bersih, lalu diraihnya sejumlah pakaian anaknya yang kotor untuk mengelap darah yang berceceran di lantai. Setelah bersih, Nando membopong jasad istrinya dan meletakkannya di atas kasur, serta menyelimutinya dengan handuk. Entah apa yang ada di benak Nando, setelah itu dia langsung tidur menemani kedua anaknya. Keesokan harinya, atau pada hari Jumat 8 September, sekitar pukul 9 pagi, Nando masih sempat terlihat mencuci dan menjemur pakaian di depan kontrakan rumahnya yang baru 3 bulan ditinggalinya itu. Dia juga terlihat memasak untuk sarapan serta bertegur sapa dengan Ibu Dewi. Setelah selesai sholat Jumat, barulah Nando membawa kedua anaknya ke rumah nenek mereka atau Ibu Linda. Aktivitasnya ini benar-benar biasa saja, jadi ya nggak ada yang curiga, termasuk Ibu Dewi yang memang selalu ada di rumah itu. Ibu Dewi bahkan siang itu sempat bertanya kepada Nando kemana ibunya anak-anak, karena kok tumben nggak kelihatan. Tapi Nando beralasan bahwa Mega sudah sejak pagi berangkat kerja. Kepada mertuanya pun, Nando bilang jika Mega sudah berangkat terlebih dulu, sehingga dia tidak ikut mengantarkan anak-anaknya ini. Dan semua memang berjalan seperti biasa. Benar-benar tidak ada yang curiga sedikit pun. Hingga akhirnya malam, dan Ibu Linda menelpon Mega karena mulai gelisah cucunya belum dijemput. Saat itulah Nando mulai panik. Dia sadar betul tidak bisa menyembunyikan perbuatannya ini lebih lama lagi. Nando akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Dan di sana, dia menceritakan semua kejadian dan perbuatannya yang telah menghabisi nyawa Mega. Kedua orang tua Nando tentu saja sangat kaget. Namun, mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, dan biar bagaimanapun, Nando harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nando lalu diantar kedua orang tuanya menuju Mako Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu, tanggal 9 September pukul 1:30 dini hari. Di hadapan polisi, Nando menjelaskan bahwa benar dirinya telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap istrinya. Nando nekat menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati dan faktor ekonomi. Keributan di antara mereka itu kerap terjadi, terutama 2 bulan belakangan ini. Setelah itu, Nando didampingi polisi gabungan dari tim reserse kriminal dan tim identifikasi mendatangi tempat kejadian tersebut. Itulah mengapa di saat Ibu Linda dan orang-orang yang pertama menemukan jasad Mega itu sedang panik, rombongan polisi datang bersama Nando yang telah diborgol. Saat itu polisi pun segera mengevakuasi jasad Mega yang sudah tidak bernyawa. Dia terbaring di kasur lantai yang ada di kamar kontrakan tersebut, tidak mengenakan pakaian, tapi diselimuti handuk dengan luka sayatan yang cukup lebar di lehernya. Orang tua Mega yang mengetahui jika Nandolah pelaku utama hilangnya nyawa Mega langsung histeris. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Nando tega melakukan tindakan keji tersebut. Kala itu Nando hanya tertunduk pilu, tidak terucap kata apapun dari mulutnya, termasuk kata maaf. Hingga kini, Nando masih mendekam di sel tahanan Polsek Cikarang Barat. Tentunya, hukuman berat atas kekejiannya menghabisi nyawa ibu dari anak-anaknya itu menunggunya. Sejauh ini, polisi menyatakan Nando dijerat dengan pasal 339 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, dan pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!